Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 211211822, tingkat 1A, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang contoh penerapan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi inti, yakni contoh penerapan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etika Pancasila. Terlebih dahulu kita bahas etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Sedangkan secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, lalu apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Lalu, apa saja contoh penerapan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pada sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai dari sila pertama ini yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. Dan yang keempat, tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Nah, lalu apa implementasi etika dari sila pertama ini? Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah melaksanakan sholat 5 waktu bagi orang muslim, berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada sila kedua, contoh nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, memberikan bantuan baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara, dan menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun di media sosial. Contoh implementasi etika berdasarkan sila yang kedua ini adalah mencium tangan orang tua saat akan berpamitan, mengetuk pintu, dan mengucap salam saat ingin bertamu, dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, apa bentuk nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Yang ketiga, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan, menggunakan posisi jabatan dan kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Nah, yang keempat, tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa, misalnya berita hoax. Lalu bagaimana pula bentuk implementasi etika berdasarkan sila ketiga ini? Nah, contohnya yaitu memakai masker saat keluar rumah. Memakai masker saat keluar rumah akan membuat kita melindungi diri sendiri dan orang lain. Hal itu akan menjaga persatuan Indonesia. Selanjutnya, pengamalan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar sebagai calon pemilih. Dan yang keempat, berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan. Selanjutnya, contoh implementasi dari etika Pancasila sila keempat ini yaitu mengikuti pemilu dengan tidak golput dan memilih ketua kelas dengan musyawarah dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila berdasarkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, berlaku adil terhadap teman. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Dan yang keempat, tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Nah, lalu bagaimana pula bentuk implementasi dari etika Pancasila berdasarkan sila kelima ini? Contohnya yaitu, pemerintah membagi bantuan dengan adil, dan membagi kue sama banyak dengan adik. Itulah contoh-contoh implementasinya.
dan masih banyak contoh yang lain. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.